Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 orang, yaitu Ancal Aviono, Ardi Saputro, Ardityo Patimulawarman, Erdi Wibowo, dan Laras Adila Putri. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai kebudayaan digital atau digital culture. Kami memiliki 3 pokok bahasan, yakni mengenai teori dan konsep new media, perkembangan new media, dan tren kebudayaan digital. Masing-masing pokok bahasan akan kami bahas dalam setiap slide. Kami semua kuliah di Universitas Gunadarma yang berlokasikan di Depok. Video ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Multimedia, yakni ilmu yang mempelajari tentang pengintegrasian, penyimpanan, transmisi, dan representasi sejumlah media digital berupa teks, grafik, dan digital audio melalui komputer, yang diajarkan oleh Bu Farhat selaku dosen dari mata kuliah Multimedia. Selanjutnya kami akan membahas mengenai topik-topik yang sudah disediakan. Kami memiliki 3 topik utama, yaitu teori dan konsep new media, perkembangan new media, dan tren kebudayaan digital. Yang pertama yakni teori new media. New media merupakan perkembangan baru dari media-media yang telah digunakan manusia. Karakternya yang merupakan bentuk digital tentu memudahkan dalam bertukar informasi dan berbagai kegiatan lainnya. Namun dalam perkembangannya, new media bisa memberikan nilai negatif juga, yaitu dapat mengakses situs yang berbau pornografi dan kekerasan dengan mudah dan memberikan efek ketagihan bagi penggunanya. Jadi sudah seharusnya perkembangan new media diikuti juga dengan kebijakan orang yang memanfaatkannya. Berikut sudah kami lampirkan video mengenai teori dan konsep new media. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai perkembangan new media. New media adalah sebuah media baru, merupakan sebuah wadah dari perkembangan ilmu teknologi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi budaya dan cara pendidikan di lingkungan masyarakat. Terhadap situasi ini, banyak sekali contoh media-media baru dari media elektronik sampai ke media cetak. TV digital. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital. Perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti komputer. Pemicu perkembangan TV digital. Pendorong dari pemicu perkembangan TV digital adalah perubahan lingkungan eksternal berupa pasar televisi analog yang sudah jenuh dan kompetisi dengan sistem penyiaran satelit dan kabel. Yang kedua adalah perkembangan teknologi berupa teknologi pengemasan sinyal digital, teknologi transmisi digital,
teknologi semikonduktor, dan teknologi peralatan yang beresolusi tinggi. Selanjutnya, manfaat penyiaran TV digital. Yang pertama adalah TV digital digunakan untuk siaran interaktif. Yang kedua, teknologi siaran digital menawarkan integrasi dengan layanan interaktif di mana TV digital memiliki layanan komunikasi dua arah, layaknya internet. Yang ketiga, siaran televisi digital terestrial dapat diterima oleh sistem penerimaan televisi tidak bergerak maupun sistem penerimaan televisi bergerak. Dan yang keempat adalah TV digital memungkinkan penyiaran saluran dan layanan yang lebih banyak daripada televisi analog. Selanjutnya, keunggulan frekuensi TV digital. Siaran menggunakan sistem digital memiliki ketahanan terhadap gangguan dan mudah untuk diperbaiki kode digitalnya melalui kode koreksi error. Akibatnya adalah kualitas gambar dan suara yang jauh lebih akurat dan beresolusi tinggi dibandingkan siaran televisi analog. Selain itu, siaran televisi digital dapat menggunakan biaya yang rendah. Selanjutnya, bioskop digital. Bioskop digital atau sinema digital merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mendistribusikan dan menayangkan gambar bergerak. Sebuah film dapat didistribusikan lewat perangkat keras, piringan optik, atau satelit serta ditayangkan menggunakan proyektor digital alih-alih proyektor film konvensional. Contoh animasi digital. AR Games. AR atau Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, AR sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Realitas tertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti permainan, realitas bertambah juga telah diaplikasikan dalam model permainan pada perangkat-perangkat yang digunakan orang banyak, seperti pada telepon genggam. Contoh dari game AR. Musik digital. Musik digital merupakan musik komersial yang dapat diakses dan dinikmati dengan menggunakan teknologi digital, sehingga khalayak atau para penikmat musik dapat menikmati dan mengakses berbagai musik yang ingin mereka dengar dengan lebih mudah dan efisien, karena mereka hanya tinggal menggunakan teknologi internet untuk mendapatkannya. Proses rekaman dengan mengandalkan rekaman digital menggunakan alat musik asli secara terpisah seperti gitar akustik, drum, dan lain-lain. Banyak contoh musik digital era sekarang yang berformat MP3, WMA, audio CD yang kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi mereka yang hobi mendengarkan musik. Selain audio CD, MP3, dan WMA, ada juga berbagai macam format musik digital lainnya seperti AAC, WAV, Real Audio, MIDI, dan OGG 4bis. Demokrasi digital.
Demokrasi digital secara sederhana adalah aktivitas politik yang menggunakan saluran digital, terutama Web 2.0, sebagai bentuk partisipasi politik atau penggalangan dukungan publik. Demokrasi digital lebih bersifat tulus, terbuka, adil, dan mendaulatkan suara serta kepentingan rakyat. Kebebasan bersuara pengguna internet dapat meluahkan pendapat yang ingin diluapkan oleh para pengguna sosial media. Selanjutnya, kemunculan demokrasi digital. Kemunculannya karena media massa dikontrol oleh pemerintah dan koperasi media. Dalam masyarakat jejaring atau network society, komunikasi otonom terjadi dalam jaringan internet atau internet network. Dan dalam platform-platform komunikasi wireless terjadi keperluasan ruang publik, sosial, politik, cyberspace, atau dari wilayah offline meluas ke wilayah online. Internet memberikan kesempatan setara bagi warga untuk terlibat dan berpartisipasi. Ada 3 dimensi keterlibatan warga. Yang pertama, pengetahuan politik, yang kedua, kepercayaan politik, dan yang ketiga, partisipasi politik. Selanjutnya, contoh dari penggunaan demokrasi digital. Salah satunya adalah kampanye Barack Obama yang menggunakan Web 2.0 seperti YouTube, MySpace, dan terutama Facebook untuk menarik donasi dari pendukungnya. Obama mendapatkan dana kampanye sebesar 454 juta dolar Amerika Serikat dan menghabiskan sekitar 377 juta dolar Amerika Serikat, tertinggi dalam sejarah Amerika dan dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 95% dari jaringan sosial. Budaya partisipatif merupakan kata baru dalam referensi, tetapi berlawanan dengan budaya konsumen. Dengan kata lain, budaya di mana orang pribadi atau masyarakat tidak bertindak sebagai konsumen saja, tetapi juga sebagai kontributor atau produsen atau prosumers. Istilah ini paling sering diterapkan pada produksi atau penciptaan beberapa jenis media yang diterbitkan. Kemajuan terbaru dalam teknologi komputer, kebanyakan pribadi dan internet, telah memungkinkan orang pribadi untuk membuat dan mempublikasikan media tersebut, biasanya melalui internet. Menurut S. Yudo Husodo, untuk menerapkan budaya politik partisipatif ada 4 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah mengembangkan budaya mengajukan pendapat dan berargumentasi secara santun dalam semangat egalitarian. Yang kedua, mengembangkan budaya pengambilan keputusan secara terbuka dan demokratis, serta mengembangkan sportivitas dalam berpolitik. Yang ketiga, membiasakan proses rekrutmen kader secara transparan berdasarkan kualifikasi yang kalau ukurnya diketahui secara luas. Dan yang terakhir adalah mengembangkan budaya keterbukaan. Tren budaya digital. Di Indonesia, penelitian dalam bidang membaca belum begitu banyak dilakukan. Oleh karena itu, teori membaca juga belum banyak dikembangkan. Kebiasaan membaca pada masyarakat umum juga rendah. Salah satu indikatornya adalah jumlah buku dan surat kabar yang dikonsumsi oleh masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung, kebiasaan membaca menjadi salah satu indikator kualitas bangsa. Angka pengenalan huruf atau literasi rate di Indonesia relatif belum tinggi, yaitu sekitar 88%. Di negara maju seperti Jepang, angkanya sudah mencapai 99%. Sebagian dari penduduk yang tidak memiliki kebiasaan membaca secara memadai sangat berpotensi untuk mengurangi angka memilih huruf tersebut. Sekian penjelasan mengenai kebudayaan digital dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.